Jadikan ini sebagai prinsip hidup kita, bahwa tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah pada saat hamba tersebut mengerti tentang ilmu agama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan maksud dari mengerti tentang ilmu agama di dalam hadis ini adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang menjadikan seorang takut kepada Allah, ilmu yang menjadikan seorang sholat 5 waktu, ilmu yang menjadikan seorang tidak zalim kepada orang lain, ilmu yang menjadikan seorang suami baik kepada istrinya, ilmu yang menjadikan istri taat kepada suaminya, ilmu yang menjadikan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan cuma sekedar teori, tahu hukum, tahu dalil, percuma. Hafal dalil, tahu hukum, tapi akhlaknya buruk. Tahu dalil, tahu hukum, tapi suka ghibah, suka ngadu domba orang, gak akur sama orang tuanya, ya, ribut terus sama istrinya. Ini adalah ciri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya dalam hadis-hadis Nabi kita dapatkan bahwa Rasulullah SAW suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan apa? Wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang cuma sekedar teori, cuma sekedar tahu, pernah mendengar, ikut kajian, hafal, tapi tidak ada imbasnya dalam akhlak yang ada pada diri orang tersebut. Ya, sehingga apa yang kita lakukan sekarang adalah usaha untuk mencapai keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan. Kita mau dapat kebaikan dari Allah, ya kita mau diangkat derajatnya sama Allah, kita mau jadi orang yang bertakwa, dan itu gak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Ustadz, mohon solusi untuk saya. Alhamdulillah saya dan istri saya baru saja hijrah dan mengenal manhaj salaf. Cuman perubahan fisik atau cara berpakaian kami ditentang oleh tetangga, bahkan kedua orang tua kami. Mohon nasihatnya Ustadz agar kami kuat di dalam menjalankan dan mengikuti kajian-kajian sunnah ini. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam ini datang dengan penuh keasingan dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awal mula datangnya Islam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Maka keberuntunganlah bagi orang-orang yang asing itu. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Lantas siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Alladzina yasluhuna inda fasadin nas." Yaitu orang-orang yang tetap istiqamah di atas kebenaran di saat manusia yang lain dalam keadaan rusak. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW, beliau ketika ditanya tentang al-ghuraba, Rasulullah bersabda, alladzina yasluhuna atau alladzina yuslihuna ma afsadahun nas, yaitu mereka orang-orang yang melakukan perbaikan terhadap perkara-perkara yang telah dirusak oleh manusia yang lain. Jadi al-ghuraba mereka adalah orang-orang yang saleh dan orang-orang yang muslih, orang-orang yang baik bagi dirinya dan juga berusaha untuk memperbaiki orang lain. Dan tentu yang lebih penting bagi kita sekalian bahwa keasingan itu bukan pada pakaian, tetapi pada akidah dan ibadah kita sekalian. Dan tentu bahwa terkadang keasingan itu tampak pada pakaian kita. Tetapi seyogianya pakaian kita tidak boleh menjadi pembatas dalam interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sekalian. Selalu kita menampakkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Kita seyogianya senantiasa dekat dengan mereka, walau dengan keterasingan yang kita miliki, dan itu adalah bagian daripada akhlakul karimah. Oleh sebab itu Al-Hasanul Basri rahimahullah ketika beliau ditanya tentang husnul khuluq, akhlak yang baik itu seperti apa, beliau mengatakan, antakuna ghariban bainan nas qariban minhum. Orang yang baik akhlaknya itu jikalau dia tetap dekat dengan masyarakat tetapi asing di tengah-tengah mereka. Asing dengan akidahnya, asing dengan tata cara ibadahnya, tetapi tetap menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dia tidak bersifat eksklusif.
Karena sebagian dari kalangan kaum muslimin begitu dia berhijrah maka menampakkan keeksklusifannya, sehingga tidak mau lagi berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat. Bahkan menjawab salam pun tidak mau. Ya, sulit menebarkan senyum di tengah-tengah masyarakat. Ini tentu adalah bukan bagian daripada akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah adalah kita asing di tengah-tengah masyarakat di satu sisi, tapi tetap dekat dengan mereka. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengingatkan kita sekalian akan pentingnya istiqomah. Ya, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, sayati alaikum zamanus sabr, akan datang kepada kalian zaman yang menuntut kesabaran dari kalian. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidu alal jamr, sehingga orang yang berpegang teguh pada agamanya bagikan orang yang menggenggam bara api. Apabila bara api tersebut dia pegang terus, maka dia akan merasakan panas yang begitu dahsyat. Tetapi jikalau dia lepas, maka bara tersebut akan hancur. Maka demikian pula terkadang kita hidup di suatu zaman atau tempat di mana kita sekalian harus benar-benar bersabar di dalam berpegang teguh terhadap agama kita sekalian. Tapi pahalanya sangat besar, disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fatuba lil ghuraba. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, lil amili minhum, bagi orang yang beramal dan berpegang teguh pada agamanya pada saat itu, ajru khamsina minkum, akan mendapatkan 50 kali lipat pahala dari apa yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga para sahabat bertanya saat itu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, 50 kali lipat dari amalan kami atau amalan mereka? Rasulullah mengatakan, akan tetapi 50 kali lipat dari amalan kalian. Ini menunjukkan tentang fadilah dan keutamaan mereka yang bersabar di atas keistiqomahan di akhir zaman, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Wallahu ta'ala alam.